Selamat datang di prediksi soal WSN IPS SMP tahun 2025. Kita coba bahas nomor pertama. Salah satu tokoh yang mengatakan bahwa bangsa Melayu berasal dari Asia Tengah adalah Onein Geldern. Alasan yang dia kemukakan adalah A. Adanya kesamaan pola dan cara hidup, B. Adanya kesamaan penyebutan nama tumbuhan, hewan, dan perahu, C. Bahasa Melayu dan bahasa Polinesia berasal dari rumpun yang sama. D. Ditemukannya beliung batu yang sama antara yang ada di Indonesia dengan yang ada di kawasan Sungai Yangtze. Onein Geldern ini menyangkut rumpun bahasa. Jadi bahasa Melayu dan bahasa Polinesia berasal dari rumpun yang sama. Kita pilih C. Kemudian nomor 2, suku bangsa yang termasuk keturunan rumpun bangsa Proto-Melayu adalah di sini Proto-Melayu, A. Batak dan Nias, B. Jawa dan Sunda, C. Asmat dan Dani, D. Bugis dan Minang. Untuk Proto-Melayu yang termasuk adalah Batak dan Nias. Kemudian mayoritas penduduk Indonesia saat ini berasal dari keturunan rumpun bangsa A. Deutero-Melayu, B. Proto-Melayu, C. Melanesia, D. Negrito. Untuk migrasi pertama bangsa Indonesia itu pertama adalah Proto-Melayu, kemudian Deutero-Melayu itu setelah Proto-Melayu. Jadi kebanyakan bangsa Indonesia yang ada saat ini adalah dari migrasi Deutero-Melayu. Kemudian nomor 4, menurut Muhammad Yamin, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari kawasan A. Yunan, B. Madagaskar, C. Nusantara, D. Filipina. Menurut Muhammad Yamin, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara itu sendiri. Jadi kita pilih C. Kemudian nomor 5, menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia sampai ke Kepulauan Nusantara dengan cara A. Berlayar menggunakan perahu bercadik, B. Menelusuri jalur perdagangan sutra, C. Berlayar dengan kapal pinisi atau kapal layar, D. Berjalan kaki pada saat Pulau Sumatera masih bersatu dengan semenanjung Malaya, masih daratan Asia. Nah, jadi menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia ini datang dengan cara menggunakan perahu bercadik atau perahu yang punya alat keseimbangan di sisi-sisinya, di kedua sisinya. Jadi ini yang namanya perahu bercadik. Jadi kita pilih opsi A. Ini opsi A. Kemudian nomor 6, sosok yang memimpin dalam perlawanan rakyat Maluku melawan kebijakan Belanda adalah A. Thomas Patiwali, B. Christina Marta Tiahahu, C. Thomas Matulesi, D. Lukas Latumahina. Jadi yang melakukan perlawanan ini dipimpin oleh Thomas Matulesi. Thomas Matulesi pada abad ke-17. Kemudian nomor 7, tradisi perang sampai titik darah penghabisan yang dikenal sebagai Perang Puputan merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonial yang terjadi di wilayah A. Bali, B. Sumatera, C. Sulawesi, D. Kalimantan. Jadi di sini Perang Puputan. Perang Puputan, istilah ini selalu mengacu pada perang yang ada di Bali. Kemudian nomor 8, salah satu dampak negatif dari kolonialisme Belanda adalah munculnya sentimen rasial. Hal ini disebabkan oleh, kita harus perhatikan di sini dampak negatif dari kolonialisme, dan di sini adalah sentimen rasial. Yang ini harus kita perhatikan.
Sebabnya, A. Belanda hanya mengakui kehebatan orang Eropa. B. Penduduk lokal iri dengan kekayaan bangsa Belanda. C. Bangsa timur asing tidak mau berbaur dengan pribumi. D. Belanda menetapkan berbagai aturan diskriminasi. Nah, jadi karena saat itu Belanda menetapkan berbagai aturan diskriminasi yang berbasis rasial. Jadi timbullah dampak negatif tersebut, sentimen rasial tersebut. Kita pilih opsi D. Kemudian organisasi yang dibentuk oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto tahun 1911 untuk memperjuangkan kepentingan sosial ekonomi adalah A. Budi Utomo, B. Sarekat Islam, C. Partai Nasional Indonesia, D. Perhimpunan Indonesia. Jadi Haji Umar Said atau HOS, Hos Cokro Aminoto, ini adalah pendiri Sarekat Islam. Kita pilih opsi B. Selanjutnya nomor 10. Secara resmi sistem tanam paksa dihapus pada tahun A. 1870, B. 1880, C. 1890, D. 1889. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini dimulai 1870. Jadi dihapus pada tahun 1870. Kita pilih opsi A. Kemudian masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa liberal adalah A. Penyerahan Irian Barat, B. Pengembalian Irian Barat, C. Pembentukan partai politik, D. Penyelesaian konflik angkatan darat. Jadi ini kabinet masa liberal adalah masalah Irian Barat dari Belanda dikembalikan ke Indonesia. Jadi ini adalah masalah pengembalian daerah Irian Barat. Nomor 12. Pemilu 1 yang terjadi pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 bertujuan untuk memilih A. Memilih anggota Dewan Konstituante, B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, C. Memilih Menteri-Menteri, D. Memilih anggota DPR. Jadi pemilu 1 ini terjadi 2 tahap. Tahap pertama itu dia memilih DPR, yang kedua itu dia memilih konstituante. Jadi di sini kita pilih opsi D. Oh, ini Dewan DPR. Opsi D. DPR. Kemudian nomor 13, mundurnya Bung Hatta dari jabatan Wapres pada masa demokrasi liberal berkaitan dengan A. Konsepsi Presiden tentang demokrasi terpimpin, B. Perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial, C. Kondisi politik yang tidak stabil ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet, D. Kecaman dari berbagai daerah atas ketidakadilan pusat dan daerah. Jadi Bung Hatta mengundurkan diri karena Bung Hatta lebih memilih demokrasi yang lebih bebas dibandingkan dengan demokrasi yang terpimpin. Jadi kita pilih konsepsi presiden tentang demokrasi terpimpin. Selanjutnya nomor 14, alasan Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia adalah A. Menimbulkan kekacauan perekonomian Indonesia, B. Mengurangi pemasukan Belanda di Indonesia, C. Takut tersaingi Indonesia,
D. Menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi alasan Belanda melakukan blokade ekonomi adalah untuk melakukan pelemahan terhadap perjuangan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia menyerah kepada Belanda, itu maksudnya. Jadi untuk menimbulkan kekacauan perekonomian Indonesia. Semakin kacau maka dia mengharapkan Indonesia menyerah kepada Belanda. Jadi kita pilih opsi A. Selanjutnya 15, untuk menekan inflasi pada tahun 1950, pemerintah Indonesia melakukan pemotongan mata uang dengan nominal di atas 2,5 gulden yang disebut A. Plan Kasimo, B. Gerakan Benteng, C. Gunting Syarifuddin, D. Sistem Alibaba. Nah, di sini kita lihat ada kata pemotongan mata uang. Jadi kalau misalnya kita mau lihat secara harfiah saja, alat yang digunakan untuk memotong itu adalah gunting. Ini alat untuk memotong itu kan gunting. Jadi supaya diingat saja itu, kita pilih opsi C, Gunting Syarifuddin. Selanjutnya nomor 16, kurs resmi 1 US dollar adalah 9.600, tetapi kemudian pemerintah mengubahnya menjadi 1 dolar 11.200. Maka langkah pemerintah ini dinamakan, jadi kita lihat di sini, ini US dollar. US dollar makin tinggi dia makin mahal, makin ke bawah dia makin murah. Ini adalah 9.600. Kemudian di sini 11.200. Jadi US dollar ini naik, dia makin mahal. Ketika US dollar naik atau makin mahal, maka dia rupiah itu nilainya semakin turun. Nilainya turun. Nah, nilai yang turun ini kita sebut devaluasi. Jadi pemerintah melakukan devaluasi terhadap nilai rupiah. Selanjutnya 17, perdagangan luar negeri juga mendorong tiap negara untuk melakukan A. Spesialisasi, B. Kolusi, C. Fantasi, D. Regulasi. Jadi untuk perdagangan luar negeri ini, dia mendorong negara-negara untuk melakukan spesialisasi terhadap produk-produknya. Jadi ada negara yang berspesialisasi untuk produk pertanian misalnya, ada yang produk elektronik, dan ada produk otomotif. Selanjutnya nomor 18, AFTA merupakan organisasi perdagangan pasar bebas untuk kawasan A. Asia Eropa, B. Asia Pasifik, C. Asia Timur, D. Asia Tenggara. Jadi AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area. Jadi ini jelas untuk Asia Tenggara. Kita pilih opsi D. Selanjutnya nomor 19, perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara antara lain terletak pada A. Jumlah kapasitas komoditasnya, B. Resiko kerugian dan kemungkinan keuntungan, C. Aturan, prosedur, dan alat pembayarannya, D. Pemasaran dan jenis komoditasnya. Untuk perdagangan antar negara itu banyak aturan, prosedur, dan alat pembayarannya. Jadi lebih kompleks daripada perdagangan dalam negeri. Harus paham betul tentang aturan, prosedur, karena banyak kebijakan ekonomi negara lain yang kadang tidak sama dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. Nomor 20,
Sebelum berangkat ke Swiss, Adit menukarkan uangnya sebesar 36 juta dengan mata uang franc Swiss. Kurs saat itu, kurs beli 1 franc Swiss 14.100 dan kurs jual 1 franc Swiss 14.400. Di Swiss, Adit membelanjakan uangnya sebesar 2.000 franc. Sekembalinya ke Indonesia, Adit menukar lagi sisa franc Swiss ke rupiah dengan kurs beli 14.300 dan kurs jual 14.600. Maka sisa uang Adit adalah, jadi untuk ini kita harus hitung dulu seperti ini. Rupiah ke mata uang asing, maka kita melakukan pembagian dengan kurs beli. Kemudian jika mata uang asing akan diganti ke rupiah, kita kalikan dengan kurs jual. Kita ketahui bahwa uang Adit adalah 36 juta. Saat berangkat ini kurs jual, ini kurs KB, kurs beli 14.400. Jadi 36 juta dibagi dengan 14.400. Nah, ini jika kawan-kawan melakukan pembagiannya jangan kebingungan dengan angka yang besar. Biasanya kalau dalam soal itu hasil pembagian yang relatif bulat. Jadi kita lihat misalnya ini 36 juta dibagi 14.400. Ini nolnya kita coret. Jadi kita dapatkan 36 dengan 1, 2, 3, 4 0. Jadi 360.000 dibagi dengan 144. Nah, 144 dibagi 144. Kita hapus dulu ini. Ya, jadi ini kira-kira 2 dikali 144, 288. 288 di sini kita dapatkan 2. Kurangi ya, 2 terus ini 720. 720 dibagi 144 ini dapatnya 5. 5 ini 720. Bisa 0. Jadi ini sisa 02 2.500. Jadi ini 36 juta dibagi 14.400 sama dengan 2.500. 2.500 dibelanjakan 2.000, berarti 2.500 dikurangi 2.000 tinggal 500. Berarti sisa uang yang dipunyai Adit adalah 500 franc Swiss dikalikan ke kurs jual. Kurs jualnya 14.300 dikali 14.300 sama dengan di sini 143 dikali 5. 143 dikali 5 kali 4 20, 21 berarti ini 7. Nolnya kita hitung 1, 2, 3, 4 tambahkan. Jadi 7.150.000. Nah, jadi ini 7.150.000. Oke, hitungannya selesai. Ada nggak?
Nah, berarti di sini 7.150.000. Kita pilih opsi D. Demikian. Terima kasih sudah menyimak prediksi OSN IPS kali ini. Silahkan subscribe and like. Sukses untuk kawan-kawan semua.